أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Belajar bersama ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi belajar bersama ilmu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf itu apa sih? Kemarin kan kita udah bahas tentang makhorijul huruf. Sekarang kita akan membahas tentang sifatul huruf. Karena makhorijul huruf itu temennya sifatul huruf. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari, dengan demikian wajiblah atas mereka pelajar Al-Quran diharuskan sebelum memulai belajar membaca Al-Quran, pertama-tama hendaklah mereka mengetahui tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah dan sifat-sifat setiap huruf, agar mereka bisa melafalkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Artinya, kita sebagai seorang pelajar Al-Quran, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah makhorijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat setiap huruf atau sifatul huruf. Kenapa? Agar kita mudah melafalkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Imam Ibnu Al-Jazari berkata dalam An-Nasyir, setiap huruf yang memiliki kesamaan dalam sifat maka tidak akan bisa dibedakan pengucapannya kecuali dengan makhraj. Dan setiap huruf yang memiliki kesamaan dalam makhraj tidak bisa dibedakan pengucapannya kecuali dengan sifat. Di sini aku mau kasih contoh ya teman-teman dari makhorijul huruf yang kemarin kita bahas. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari, dari kedua bibir keluar huruf waw, ba, dan mim. Nah, walaupun sama, huruf waw, ba, dan mim keluar dari makhraj yang sama, kedua bibir, namun cara mengucapkan huruf mereka itu berbeda-beda ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka mempunyai sifat yang berbeda. Nah, disinilah ada perbedaan bunyi. Begitu juga sebaliknya, ada yang sifatnya sama tetapi makhrajnya berbeda, maka akan menghasilkan bunyi huruf yang berbeda pula. Jadi, kefasihan dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya ditentukan oleh penguasaan makhorijul huruf ya teman-teman, tetapi kita juga harus menguasai sifatul huruf. Karena ada satu huruf yang sama makhrajnya tetapi sifatnya berbeda. Nah, begitu juga sebaliknya. Di sini aku juga mau jelasin tentang definisi sifat. Secara bahasa, sifat adalah makna yang melekat pada sesuatu, baik itu indrawi seperti warna ataupun secara maknawi seperti senang, sedih, yang menjadikan ciri terhadapnya. Nah, secara istilah, sifat juga adalah cara membaca huruf ketika dikeluarkan pada makhrajnya yang menjadikan perbedaan bunyi dengan huruf lainnya. Jadi, simpelnya sifatul huruf itu artinya adalah ciri atau karakter dari huruf yang dibaca, apakah harus tebal atau tipis, apakah harus dengung atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Secara umum, sifatul huruf itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu sifat asliyah dan juga sifat aridhah. Nah, untuk sifat asliyah ini, kita sering juga menyebutnya dengan sifat lazimah. Artinya adalah sifat hak yang dimiliki sebuah huruf yang senantiasa melekat padanya. Maksudnya adalah ketika kita tidak menerapkan sifat asliyah ini pada huruf, maka kita akan terjerumus pada kesalahan jali ya teman-teman, yaitu kesalahan yang nampak, yang jelas, yang dapat merubah makna. Yang kedua yaitu sifat aridhah adalah sifat mustahak. Sifat ini bukan sifat asli karena muncul sewaktu-waktu saja yang diakibatkan oleh sifat asli huruf. Maksudnya adalah ketika kita membaca huruf tidak menerapkan sifat aridhah ini, maka kita hanya terjerumus pada kesalahan khafi atau kesalahan samar yang hanya dapat diketahui oleh para qori
atau ahli Quran. Simpelnya sih gini ya teman-teman, ternyata untuk belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita harus mempelajari makhorijul huruf dan sifatul huruf, karena mereka itu saling melengkapi. Sampai sini udah ngerti kan kenapa kita harus mempelajari makhorijul huruf dan sifatul huruf? Sekian dulu ya teman-teman, semoga Allah mudahkan, insya Allah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.